Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di channel Rumah Cerdas Dinas Bimbel, bimbingan belajar untuk calistung SD dan SMP. Nah adik-adik, kali ini kakak ingin membahas tentang materi penjumlahan pecahan dengan desimal yang ada di kelas 5 SD. Ada 3 soal yang ingin kakak bahas satu persatu. Tapi sebelum kakak bahas, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Buat adik-adik yang sudah like dan subscribe, semoga ulangan matematikanya mendapat nilai 100, mendapat nilai yang bagus, mendapat nilai yang diinginkan adik-adik ya. Oke adik-adik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Perhatikan di sini adik-adik ya. Di sini ada 2,6 ditambah 3/4. Yang desimal yang mana? Yang desimal adalah yang ini adik-adik ya, 2,6. 2,6 ini kita selesaikan dulu dalam bentuk pecahan. Caranya mudah. Kalau di belakang koma ada satu angka, maka kita rubah menjadi desimal, yaitu per 10. Di belakang koma ini kan ada satu angka, maka kita rubah menjadi per 10. Contohnya gini, 26 adik-adik ya, 26 ya, jadi 26 per 10 rubahnya, ditambah adik-adik 3 per 4 gitu adik-adik ya, ditambah dengan 3 per 4. Nah adik-adik perhatikan, di sini penyebutnya berbeda. Penyebutnya ada yang 10, ada juga yang 4. Maka kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu. Kita samakan untuk penyebut di bawah ini ya. Caranya mudah, perhatikan di sini. Untuk mencari KPK-nya, kakak biasanya menggunakan kotak ajaib atau tabel. Caranya gini adik-adik. Perhatikan, di sini ada 10, kakak buat. Di sini juga ada 4 gitu adik-adik ya. Oke, lalu kakak bagi dengan bilangan prima. Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 ya adik-adik ya, dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu di sini adik-adik 2 lagi dibagi dengan 2 karena di sini masih bisa dibagi 2 nih. Nah, 5 dibagi 2 tetap 5. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Nah, kalau tidak ada yang bisa dibagi 2, maka kita naik ke 5. 5 bagi 5 hasilnya 1 dan ini tetap 1. Maka faktor dari 10 atau KPK dari 10 dan 4 yaitu adalah 2. Nih ya, 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 dikali dengan 5. Berapa hasilnya? 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 kali 2 4. 4 dikali 5 hasilnya adalah 20. Gitu adik-adik ya. Oke, lanjut adik-adik di sini. Perhatikan adik-adik. Kita masukkan untuk hasil KPK-nya adik-adik ya. Hasil KPK-nya di sini adik-adik ya. Hasil KPK-nya yaitu 20. Oke, 20. Ini juga 20. 20 bagi 10 hasilnya berapa adik-adik? 2. Adik-adik ya. 2 dikali 26 hasilnya adalah 52. Kita adik-adik ya, 20 dibagi 4 hasilnya 5. 5 dikali 3 berapa adik-adik? Kita taruh di sini, hasilnya adalah 15. Kita adik-adik. Nah, 52 dan 15 ini baru bisa kita jumlahkan. Karena apa? Karena ini KPK-nya sudah sama atau penyebutnya sudah sama. 52 ditambah 15 hasilnya adalah berapa adik-adik? Ada yang tahu? Betul ya. Hasilnya adalah 67. Nah, baru penyebutnya tetap sama yaitu 20. Nah, perhatikan adik-adik di sini ya, bentuknya masih belum bisa diselesaikan. Artinya sini 67 per 20 harus kita rubah ya, harus kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Kita tulis dulu untuk penyebutnya yaitu 20. Tuh, tulis dulu. Nah, caranya gini, 20 dikali berapa? Yang hasilnya 67. Berarti kan kita kalikan 3. 20 kali 3 berapa adik-adik? 20 kali 3 hasilnya 60. Ya, ditambah berapa biar jadi 67? Berarti kita tambahkan dengan angka 7. Tuh, gitu adik-adik ya. Oke, lanjut kita masuk di nomor yang kedua. Perhatikan adik-adik. Di sini ada pecahan campuran. Kita rubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa.
8 kali 3, 24, ditambah 2, hasilnya adalah 26. Per berapa? Per 8. Kita adik-adik ya, dikurang dengan 1/4. Oke. Lalu ditambahkan dengan desimalnya 0,7. Perhatikan ya adik-adik. Kalau di belakang koma nih ada satu angka yaitu 7, ya kan satu angka, maka kita rubah menjadi per 10. Kalau di belakang koma ada dua angka, kita rubah menjadi per 100. Kalau di belakang komanya ini ada 3 angka berturut-turut, maka kita rubah menjadi per 1000. Karena ini di belakang koma ada satu angka, kita rubah menjadi per 10, jadinya 7 per 10. Gitu adik-adik ya. Oke, siap, lanjut kita adik-adik. Kita cari 8, 4, dan 10. Oke, kakak tebak. Nah, kakak langsung aja ya, karena tadi sudah kakak contohkan cara mencari KPK. Adik-adik juga bisa mencari KPK yang 8, 4, dan 10 ini dengan menggunakan tabel ini. Kakak langsung saja untuk 8 dan 4 serta 10 kakak tentukan KPK-nya yaitu 40. Adik-adik ya, 40. Ini 40. Ini juga 40. Oke, dan sini juga 40. Oke, adik-adik ya. Kita bagi, adik-adik perhatikan. 40 dibagi 8 berapa adik-adik? 40 dibagi 8 hasilnya adalah 5. 5 kita kalikan 26 hasilnya adalah 130. Sama nih adik-adik. Nih, 40 kita bagi dengan 4. Berapa adik-adik? 10. 10 kita kalikan dengan 1 hasilnya adalah berapa adik? 10. 40 nih adik-adik kita bagi dengan 10 hasilnya adalah berapa adik-adik? 4 kali kita kalikan dengan 7 hasilnya adalah 28. Begitu adik-adik ya, gampang banget adik-adik ya. Oke, lanjut adik-adik. Di sini bisa kita jumlahkan ya. 130 dikurang dulu dengan 10 hasilnya 120. Nah, 120 ditambahkan dengan 28 hasilnya adalah 148. Gitu adik-adik ya. Nah, perhatikan di sini adik-adik. Nah, ini tetap masih per 40 atau penyebutnya tetap masih 40. Tetapi angkanya masih besar nih adik-adik. Kita harus menyederhanakannya. Menyederhanakannya itu dengan cara dibagi. Apa itu menyederhanakan? Artinya mengecilkan angkanya. Caranya gini adik-adik. Ini kita bagi dengan angka yang sama. Ini kita bagi 4. Ini juga kita bagi dengan 4. Oke adik-adik ya. Nah, hasilnya berapa? Kakak tulis di bawahnya nih adik-adik ya. Kakak tulis di bawahnya. Jadi hasilnya 148 dibagi 4 itu hasilnya, ada yang tahu? Ada yang sudah membagi? Oke, kakak langsung saja nih. 148 dibagi 4 itu hasilnya adalah 37. Tuh, jadi lebih kecil kan? Yang tadinya 148 besar dibagi dengan 7 jadi lebih kecil, jadi 37 doang. 40 kita bagi 4 hasilnya 10. Oke adik-adik, kita lanjut. Nah adik-adik, karena di sini pembilangnya lebih besar, kita rubah menjadi pecahan campuran. Nggak boleh yang atasnya itu atau pembilangnya lebih besar, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Caranya gimana? Perhatikan. 10-nya kakak taruh di bawah dulu nih. Baru ya setelah kakak tulis 10-nya, maka kita cari nih adik-adik ya. 10 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 37 ya. Berarti 10 dikali 3. 10 kali 3 kan 30. Ditambah berapa biar jadi 37? Yaitu ditambah dengan 7. Oke adik-adik ya. Nomor 3 sudah selesai. Oke, kita masuk di nomor yang keempat. Perhatikan ya adik-adik. Di sini ada 83/5 ditambah 3,75. Di belakang koma ada 2 angka. Maka kita rubah menjadi per 100. Tetapi kakak tidak berubah menjadi pecahan, tetapi kakak akan menghasilkan dalam bentuk, yaitu dalam bentuk desimal. Oke baik adik-adik, kakak rubah menjadi desimal. Caranya gampang adik-adik. Perhatikan di sini. Di sini ada 5. Kita kalikan dulu dengan 8. 8 kita tambahkan dengan 3. 5 kali 8 40. 40 tambah 3 hasilnya adalah 45.
3 gitu adik-adik ya. 43 per 5. Nah adik-adik ya, lalu ini kita rubah menjadi desimal. Caranya gini adik-adik ya, kita rubah menjadi desimal, berarti kita rubah gini. Jadi si 43 ini kita taruh di dalam kurungnya dan 5-nya taruh di luarnya gitu. Kita menggunakan prerogatif ya. Nah, di sini 5 dikali berapa yang hasilnya 43? Berarti kan 5 dikali 8. Ya, adik-adik ya. 5 kali 8 berapa? 40 adik-adik. 5 kali 8 40. Kita kurangin adik-adik. 43 dikurang 40 hasilnya adalah 3. Gitu adik-adik ya. Selanjutnya, 5 dikali berapa yang hasilnya 3? 5 dikali berapa hasilnya 3? Berarti karena nggak ada ya, 5 dikali berapa hasilnya 3 kan nggak ada, kita tambahin 0. Tuh, jadi 5 dikali berapa hasilnya 30. Nah, karena tambahin 0 kan berarti dikasih koma. Tuh, gitu ya. Karena kita tambahkan 0, berarti dikasih koma. Berarti 5 kali berapa hasilnya 30? 5 kali 6. 5 kali 6 berapa hasilnya? Yaitu 30. 30 kali 30 hasilnya berapa? 0. Desimalnya berapa berarti? 8,6. Jadi 8,6 ini ya. 8,6 kita tambahkan ditambah dengan 3,75. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini adik-adik ya. Ya, penyelesaian seperti ini. Nih, jadi kakak jumlahkan sesuai dengan komanya dulu ya. Kita sejajarkan komanya. Contohnya di sini 8,6. Nah, ini kan koma, kakak taruh dulu komanya di sini. Nah, sini 75, kakak tulis di bawahnya. Nah, lalu 3-nya kakak taruh di sini. Nah, sudah sejajar nih komanya. Ya, penulisannya seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Gitu adik-adik ya. Kita jumlahkan. Nah, 5-nya tetap turun. 6 ditambah 7 berapa adik-adik? 6 ditambah 7 hasilnya adalah 13. Oke, ditambah 1 taruh atasnya satunya. 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 tambah 3 hasilnya adalah 12. Jadi hasilnya 12,35. Maka dalam bentuk desimalnya bisa juga 12,35. Oke adik-adik ya. Oke adik-adik, ini tadi kita mencari KPK ya adik-adik ya. Kita mencari KPK-nya ya. Cara mencari KPK-nya menggunakan sangkedan atau menggunakan apa nih adik-adik? Namanya tabel. Ya adik-adik ya, kita menggunakan tabel bisa juga. Atau bisa menggunakan pohon faktor. Oke, adik-adik bisa sesuaikan dengan yang adik-adik kuasai adik-adik ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita untuk penjumlahan pecahan dengan desimal. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Oke, bagi yang sudah like, kakak sekali lagi kakak doakan semoga nilai matematika mendapat nilai 100 dan selalu diberikan kesehatan. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.